Ya alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, ibu-ibu sekalian, plus bapak-bapak sedikit. Sekarang saya mau bertanya ya, ini hal yang menurut saya harusnya ibu mulai menyadari ya. Apa yang harus disadari? Saya tanya ya, ini saya mau nyari benang merahnya. Sebenarnya orang bermasalah itu kenapa Budeng? Orang bermasalah, ibu-ibu, selama ini kan kita hidup tuh pasti selalu ada masalah ya. Padahal mau dianggap masalah, dianggap tidak masalah pun kan itu tergantung diri kita. Karena kejadian hidup dari Allah pertama kan tidak bisa ditolak. Tapi pertanyaan saya, kenapa selama ini pas kita menghadapi kejadian selalu dianggap masalah? Berarti masalah itu sebenarnya menyenangkan atau menyebalkan? Masalah. Harusnya menyenangkan. Kenyataannya, misalnya ibu punya teman pelit, menyenangkan atau menyebalkan? Makanya sekarang saya tanya, kenapa sih orang poinnya selalu merasa bermasalah dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan? Ini kan terjadi ini. Nah makanya pertanyaannya, kenapa kita bermasalah? Ternyata jawabannya itu di dalam Al-Quran itu dijawab. Dan itu clear sekali. Di mana? Surat 16, surat An-Nahl, ayat 107. Kenapa orang bermasalah? Silakan, ibu mau bantah silakan. Tapi semua berawal dari sini soalnya. Surat 16 An-Nahl ayat 107. Kenapa selama ini orang bermasalah? Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat. Lah sini Bapak Ibu nih, jadi semua cerita apapun yang ibu sedihkan, yang ibu jengkelkan, yang ibu khawatirkan, ternyata kasusnya cuma satu. Karena ibu bapak lebih mencintai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi semua itu awalnya dari situ. Tapi bukannya kita meninggalkan dunia loh, bukan ya. Artinya orang bermasalah itu di surat 16 ayat 107 itu adalah karena orang lebih condong kepada dunia ketimbang kepada akhirat. Kalau dunia itu orientasinya ikhlas atau hasil? Nah, kalau dunia orientasinya ikhlas atau hasil? Hasil dong dunia kan? Kalau akhirat? Ikhlas. Ikhlas itu kan tanpa pamrih. Ya, saya tanya nih, ibu selama ini kalau ikhtiar niatnya tuh ikhlas atau hasil? Nah, akhirnya terus jadi masalah. Kenapa? Karena secara tidak sadar bapak ibu lebih condong pada kehidupan dunia. Coba kita buktikan ya. Padahal Allah bilang bahwa dunia ini tuh apa sih? 57 ayat 20. Surat 57 Al-Hadid ayat 20. Sebenarnya dunia itu apa? Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan. Kata Allah apa? Hanya permainan dan senda gurau kan? Tapi menurut kita apa? Berat, menderita, putus asa, kan begitu kan? Masa bermain putus asa? Kalau bermain mah ya bermain aja gitu, ada menang, ada kalah. Ibu sering emosi kalau diomongin temannya? Masa permainan emosi? Ya, di kata Allah hidup di dunia itu permainan dan senda gurau belaka. Terus? Perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ayo, terjadi nggak? Ibu ketemu reunian sama teman, betul? Sama keluarga, rumahnya di mana, mobilnya jangan, nggak pernah tuh nanya, kamu sudah bertakwa belum? Kan? Pernah nggak kalau misalnya ketemu keluarga, kamu udah bertakwa belum? Sholatnya udah khusyuk belum? Enggak kan? Yang ada anak kamu berapa? Kamu cucu berapa? Kan begitu. Itu terjadi dan Allah udah bilang di Al-Quran, orang akan ngomong begitu. Coba terus. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani, kemudian tanaman itu menjadi kering. Terus? Dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Oke, terus? Dan di akhirat nanti
ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhoannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Kenapa kehidupan dunia itu kesenangan yang palsu, Bu? Karena sementara. Ibu tahu nggak dunia ini sementara? Nah, terus kenapa sedih kalau sementara? Halo? Halo, Bu? Kenapa kalau sementara sedih? Setelah hujan akan ada panas nggak? Ya sudah, setelah ibu dihina pasti akan diangkat derajatnya. Setelah kesulitan pasti akan ada kemudahan. Setelah penderitaan pasti akan ada kebahagiaan. Itu namanya permainan tuh begitu. Jadi tidak selalu menderita orang tuh harusnya, Bu. Jadi kalau sekarang kita renungkan, ternyata yang membuat kita bermasalah itu bukan karena masalahnya. Tapi ibu lebih cinta sesuatu yang sementara ketimbang sesuatu yang kekal. Sementara itu siapa aja yang sementara? Sementara itu apa, Bu, menurut ibu? Kalau yang sementara di dunia itu siapa aja sih? Suami sementara atau kekal? Sementara kan? Kalau sementara terus suaminya nggak ada, ibu sedih nggak? Iya sedih, tapi jangan berlarut-larut. Karena ibu tetap harus ke depan. Sama suami kalau istrinya hilang atau nggak ada, sedih nggak, Pak? Paling sebulan 2 bulan. Paling sebulan 2 bulan, setelah 3 bulan ada lagi. Enggak, saya tuh cuma ingin melihat orang sedih sampai depresi, sampai mendalam itu. Karena memang terlalu mendalam memahami itu. Dan saya ngerti, itu tidak mudah. Memang perlu latihan kan? Makanya akhirnya Allah uji apa? Hilang sesuatu. Itu kan sebenarnya latihan keikhlasan. Ibu misalnya ketika ditipu orang, dizolimi orang ya, atau hilang sesuatu. Itu kan Allah nyuruh kita latihan keikhlasan. Cuman kadang-kadang kita nggak sadar. Kita fokusnya yang hilang aja. Padahal kalau sudah hilang kan mau apa? Yang ada ibu kalau masih di dunia tinggal cari lagi, tinggal ganti. Kan begitu aja. Loh iya kan? Loh masa terus sedih, kan tinggal nyari lagi. Misalnya uang hilang, apakah ibu nggak bisa nyari lagi? Ya cari lagi. Betul? Pasangan hilang, ya cari lagi. Lah karena hidup di dunia ini bukan tujuan utama, tapi sebagai sarana kita, sebagai sarana ibadah kita kepada Allah. Makanya ibu kalau diuji oleh Allah, nggak usah mikir masalah ujinya, cek aja. Pasti ngujinya Allah nggak jauh dari keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, paling itu sebenarnya. Jadi dunia itu sementara atau kekal? Sementara. Kalau sementara, lanjutannya di ayat 23-nya. 57 ayat 23-nya. Kalau sementara ya sikapnya harusnya begini, apa? Gimana? Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Terus? Dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepada kamu. Karena sementara nggak usah terlalu sedih, nggak usah juga terlalu gembira. Karena hidup itu terus berputar. Saya yakin lah ibu pernah ngalami titik terendah kan? Tapi Allah angkat lagi di titik tertinggi. Nanti turun lagi, ya memang begitu. Secantik-cantiknya ibu, tetap jadi nenek-nenek nggak? Iya. Ada nggak nenek-nenek cantik? Ada. Saya meskipun nenek cantik nggak mau saya. Ya. Loh, enggak ngerti nih Bapak Ibu ya. Iya. Jadi ternyata satu, ini saya membahas tentang kenapa orang bermasalah dalam hidup ya. Jadi orang bermasalah hidup itu salah satunya karena dia lebih mencintai kehidupan dunia. Itu yang pertama. Jelas, Bu? Berarti bagaimana caranya supaya tidak terlalu mencintai kehidupan dunia? Mulailah berikhtiar dengan niat karena Allah atau tanpa pamrih. Ibu berbuat baik ya berbuat baik aja. Mau dikasih, mau dipuji atau enggak ya biarin terserah. Yang penting ibu tahu Allah itu akan menilai perbuatan kita walaupun sekecil zarah pun. Jelas ya? Insya Allah kalau ibu latihan gitu mungkin masalahnya akan mulai berkurang. Ya, jadi satu karena lebih mencintai kehidupan dunia dan setiap ikhtiar orientasinya pasti hasil. Paham? Baik, sekarang yang kedua. Kenapa orang selama ini merasa bermasalah dalam hidupnya?
Surat 4 ayat 126. Surat 4 ayat 126. Ya, kenapa orang sangat selalu bermasalah di dalam hidupnya? Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Kenapa orang merasa bermasalah dalam hidupnya, Bapak Ibu? Coba baca lagi Ustaz, biar disambungin ayatnya. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Apa maksudnya, Ibu? Sekarang saya tanya, Ibu tahu apa yang di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tapi kita kadang-kadang muncul nggak merasa memiliki. Itu masalahnya. Makanya Allah nggak suka punya Allah malah diaku-aku. Suami milik siapa? Benar? Hah? Harta. Ya sudah, ibu sadari ini. Berarti nanti ketika berbuat apapun yang nanti Allah ambil atau Allah lepaskan, maka ibu ucapkan innalillahi. Jadi kedua, orang merasa bermasalah itu karena munculnya rasa memiliki yang begitu tinggi. Pertanyaan saya, terus bagaimana mengurangi rasa memiliki yang begitu tinggi? Bagaimana caranya? Surat 3 ayat 92. Surat 3 Al-Imran ayat 92. Bagaimana caranya agar mengurangi rasa memiliki yang begitu tinggi? Karena ini kalau tidak diperbaiki, ibu nanti terus masalah terus. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Bagaimana agar mengurangi rasa memiliki? Menginfakkan apa? Yang dimiliki. Coba deh Basima buat bazar baju baru. Nah, kalau baju bekas kan gampang ngebuangnya ya. Coba dibuat bazar baju baru. Yang ibu cintai tapi yang ibu sayangi. Kalau bekas-bekas mah nggak usah latihan belajar melepas hal yang memiliki. Coba dilatih. Bazar baju baru. Bazar kerudung baru yang masih dipakai. Berani? Udah mikir dulu aja. Udah mikir dulu. Sekali-kali aja Bu. Kemarin juga ini. Kan ini keluarga saya Bu ya. Kan saya tuh ke istri saya kan biasanya kalau ke pesantren, kalau ada baju-baju itu saya suka, kalau kebanyakan kan disiapin tuh, dimasukin. Maksudnya buat ke pesantren aja, kalau saya kajian pesantren di Bogor, saya sering bagi peci, baju gitu ya. Nah, saya kan nggak pernah ngecek tuh Bu. Istri saya tuh masukin. Ternyata ada baju pemberian dari jamaah yang saya belum pernah pakai. Tiba-tiba dia udah masukin. Main masuk. Terus kan diambil tuh sama ya penduduk di Bogor sana kan. Loh, tapi saya ingat infakkan yang sesuatu engkau cintai. Kan gak mungkin saya ambil. Wah benar nih, saya ngomong kemarin kajian menginfakkan yang dicintai, itu baju belum saya pakai udah dikasih. Terus jawaban istri dengan santai, kan nggak tahu kali ya. Ya udah nggak apa-apa. Jadi artinya tuh ternyata Bu, setelah melakukan itu jadi nggak berat gak Bu? Berat itu sebelum melakukan, kalau sudah tuh mau apa? Kayak gini lah, ibu mau tahajud ya. Ibu tuh sebenarnya ujiannya tuh sebelum tahajud atau setelah tahajud? Sebelum. Aduh, naik, kencing dan lain-lain. Ada lagi, tidur lagi. Kan itu sebenarnya. Jadi sesuatu yang berat itu biasanya sebelum melakukan. Tadinya setannya 1, karena ibu mau melakukan tambah 2, tambah 3, pokoknya sampai nggak jadi melakukan kebaikan. Makanya kata Allah, kamu tidak akan mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sesuatu yang kamu cintai. Yang paling gampangnya kalau dicinta itu ginilah. Ibu lebih cinta mana? Sedekah 2.000 atau 100.000? 2.000. Lebih cinta mana? Sedekah 2.000 atau 100.000? Masa 2.000 cinta? 100.000? Nah itu dilatih lah Bu. Enggak, maksudnya tuh biar terbiasa. Dan bener loh Bu, maksudnya tuh mau baju baru. Ya maksudnya baju baru, baju bekas itu sama aja kok sebenarnya. Kalau udah dikasih tuh udah sama aja kok.
Yang berat itu kan sebelum ngasih. Karena mikir kan, masih sayang-sayang. Padahal nggak dipakai juga. Lah, padahal nggak dipakai juga bajunya. Tapi kalau udah, lah, padahal Bu, mohon maaf ya, kalau udah dilepas itu. Oke, saya kasih tahu ya. Padahal itu kalau udah dilepas itu plong Bu. Dan plongnya itu beda dengan kita ngasih baju bekas loh. Sesuai janji Allah itu. Dan apa kata Allah? Kalau kita menginfakkan sesuatu yang dicintai janji Allah? 34 ayat 39. Surat 34 Sabah ayat 39. Coba, padahal kalau udah dilepas tuh plongnya beda loh Bu, sama yang baju bekas itu beda plongnya. Katakanlah, sungguh Tuhanku melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki. Oke, perhatikan, kalau ibu sudah lepas itu jadi plongnya tuh beda sama yang bekas. Terus di antara hamba-hambanya, dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya. Allah akan menggantinya. Itu diganti benar Bu. Kalau yang dicintai loh, cepat gitu loh. Meskipun yang tidak dicintai juga tetap ya Allah ganti. Maksudnya tuh kepuasan kita memberi sesuatu yang dicintai itu lebih berbeda dengan yang sekedar belajar barang-barang bekas gitu. Surat 34 ayat 39. Jadi itu janji Allah. Segala sesuatu yang Bapak Ibu infakkan dengan niat karena Allah, Allah pasti menggantinya. Nggak mungkin nggak. Jadi coba deh Ibu sekali-kali ya. Kan misalnya di dalam syarat masuk surga kan berjihad dan berkorban ya. Kan kita berkorban dan bersabar. Itu dalam berkorban pun, kan itu kita mengorbankan sesuatu kepada Allah ya, bukan kepada orang ya. Jadi tolong kalau ibu merasa berkorban terhadap sesuatu, misalnya di majelis atau di komunitas ibu sendiri ya, ibu merasa udah iris urusan ini, urusan itu, teman-teman, tapi kayaknya teman-teman nggak ngerti. Terus ibu lelah, mendingan lelahnya diarahkan, kan saya berkorban untuk Allah saja. Mendingan diarahkan ke sana. Biar kekecewaan ibu nanti Allah ganti. Gitu. Kan sayang, ibu udah capek sana, misalnya Pak Ahmad jadi RW. Malah diomongin tetangga, dimaki-maki, dikomplain. Kan ini sayang kalau cuma sekedar kita membahas sesuatu yang ya sifatnya cuma sekedar ya pokoknya hubungan antara tetangga atau warga ya. Tapi diarahkan nggak apa-apa, saya dimaki-maki begini jadi pengurus meskipun nggak ada uangnya, tapi saya korbankan ini untuk kepada Allah. Jadi setiap pengorbanan yang ibu lakukan, tolong diarahkannya adalah pengorbanan kepada Allah. Karena kenapa? Allah nggak mungkin menyia-nyiakan orang yang memang niat berkorban untuk Allah. Dan cirinya kalau orang berkorban kepada Allah, pasti dia nggak akan kecewa. Dia nggak akan putus asa. Karena dia tahu, pokoknya nggak apa-apa. Yang penting kan saya melakukan ini kan karena Allah saja. Nah itu namanya tanpa pamrih itu. Tapi pamrihnya hanya kepada Allah. Bisa Bu ya? Jadi orang bermasalah yang kedua tuh kenapa? Rasa memilikinya pasti tinggi. Pasti tinggi. Terus yang ketiga orang bermasalah kenapa? 45 ayat 23. Surat 45 ayat 23. Ini orang bermasalah tuh di sini nih. Kadang-kadang dia nggak sadar juga Bu. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ibu tuh kalau misalnya berselisih sama teman, mengedepankan hawa nafsu atau akal yang jernih? Pikiran yang jernih atau hawa nafsu? Hawa nafsu ya. Kalau berantem sama suami, hawa nafsu atau pikiran yang jernih? Iya kan, makanya saya nanya, kan orang bermasalah, iya kan? Orang bermasalah itu biasanya mengedepankan bukan pikiran yang jernih, tapi hawa nafsunya. Gak bisa, saya nggak terima. Udah masalah hidupnya. Padahal mohon maaf, emang setelah nggak terima, terus selesai ya, anggaplah minggu depan selesai. Memang bulan depan nggak ada lagi masalah yang begitu. Sama aja. Diomongin lagi orang, emosi lagi. Orang ngomongin lagi, emosi lagi. Terus aja hidupnya bermasalah. Padahal apa? Padahal anaknya sukses. Suami atau istrinya juga soleh-soleha. Tapi tetap aja emosi Bu. Gara-gara ngedengar omongan orang. Jadi orang yang ketiga kenapa bermasalah? Karena pasti mengedepankan hawa nafsu. Kalau orang sudah mengedepankan hawa nafsu, biasanya dia nggak sadar Bu. Nggak sadar. Coba deh Ibu lihat. Orang kalau yang mengedepankan hawa nafsu itu nggak sadar. Pokoknya yang penting
nafsu saya terpuaskan. Kayak saya contoh ya, saya pengen makan sate di Tegal. Iya, makanya kan berarti nggak sadar. Emang di sini di Jakarta nggak ada sate Tegal. Tapi karena hawa nafsu muncul, akhirnya tolnya berapa, bensinnya berapa. Setelah di jalan sudah marah-marah juga nyetir, kan begitu. Akhirnya pengorbanan makan sate di Tegal tidak sesuai dengan effort yang harus dikeluarkan. Tapi karena memang kita secara umum manusia itu mengedepankan hawa nafsu, tetap aja. Kayak ginilah. Di depan rumah saya itu ada tukang bakso. Tapi saya cari baksonya yang ke Jakarta Utara. Iya, padahal kan tetap aja ujung-ujungnya kan paling cuma bakso ya, Bu. Nah, itu maksud saya. Jadi semua itu kembali kepada hawa nafsu. Makanya kata Allah, pernahkah engkau melihat ketika seseorang itu mengikuti hawa nafsunya, pasti bermasalah semua. Oke, jadi orang bermasalah itu satu karena mencintai kehidupan dunia yang berlebihan. Yang kedua, rasa memilikinya yang tinggi. Dan yang ketiga, apapun yang menimpa diri dia, yang dia utamakan pasti hawa nafsunya dulu. Enggak bisa dong. Kan harusnya enggak begitu. Benar? Saya tanya, ibu sering enggak protes minta keadilan? Betul ya? Emang ibu juga adil? Nah, belum tentu. Terus kenapa kalau belum tentu minta keadilan? Lah, ternyata kita protes meminta keadilan, kita sendiri pun belum adil. Surat 4 ayat 3. Ini sama ini. Surat 4 ayat 3. Apa kata Allah? Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tuh, ini maksudnya berlaku adil, ini maksudnya berlaku. Terus? Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja. Saya tanya, di dunia ini ada nggak orang yang adil? Hah? Nggak ada? Oh, belum. Karena laki-laki adil akan ketemu perempuan yang adil. Nggak mungkin ibu nggak adil ketemu laki-laki yang adil. Oke, masih ada, silakan. Silakan Bu. Ya, oke ya, kita ulang ya. Jadi orang bermasalah itu penyebab yang ketiga adalah apa Bu? Pasti dia mengedepankan hawa nafsunya ketimbang pemikiran atau jiwa atau kalbunya yang bersih. Akhirnya hawa nafsu menutupi perbuatan dia. Ujung-ujungnya bukan masalah benar atau salah nantinya. Ujung-ujungnya keinginannya terwujud atau tidak terwujud. Jelas Bapak Ibu ini? Oke, yang ketiga itu ya. Yang keempat. Kenapa orang selama ini merasa bermasalah dalam hidupnya? Yang keempat. Kenapa selama ini orang merasa bermasalah dalam hidupnya? Surat Al-Baqarah ayat 131. Surat Al-Baqarah ayat 131. Kenapa selama ini orang bermasalah dalam hidupnya? Ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya Ibrahim, berserah dirilah. Dia menjawab, aku berserah diri kepada Tuhan seluruh alam. Saya tanya ya Ibu ya, mohon maaf ya. Menurut Ibu tuh berserah diri itu mudah atau sulit sih? Berserah diri. Ya, tapi saya jujur ya, Ibu selama ini berserah diri itu mudah atau sulit? Sulit ya? Nah, walaupun sudah mengerti, sulit, betul? Sekarang saya tanya, sulit atau jarang latihan?
Nah, nanti maksud saya nanti pas pulang dari sini mulai latihan. Berserah diri. Oh, surat Al-Baqarah 131. Berserah diri itu sulit, ibu karena jarang latihan. Sabar itu sulit karena ibu juga jarang latihan. Ikhlas sulit karena jarang latihan. Ayo, ibu lebih fokus mewujudkan keinginannya atau lebih fokus berserah diri kepada keinginan Allah? Itu dari awal. Tadi saya ngobrol tuh perjalanan ya. Saya tanya nih, ketika kita bermasalah, biasanya kita fokus pada keinginan kita atau keinginan Allah? Terus keinginan Allah nggak penting di situ. Nah kalau penting kenapa nggak fokus pada keinginan Allah? Tuh. Orang merasa bermasalah itu, saya lihat orang itu sulit berserah diri. Ini contoh ya, ini contoh saya mau nanya nih, jujur. Ya. Anak ibu sakit ya, jujur nih Bu. Ibu ketika anak sakit, minta doanya itu minta sembuh atau minta yang terbaik? Kenapa nggak minta yang terbaik? Tuh, inilah sikap-sikap. Padahal mohon maaf ya, memang yang terbaik itu nggak sembuh. Kan belum tentu juga. Ibu latihan yang keempat, kalau ingin mudah berserah diri, tolong sekarang doanya berikanlah yang terbaik. Insya Allah kalau ibu ngomong berdoa berikan yang terbaik, nanti akan sama dengan apa yang Allah inginkan. Jadi yang keempat orang bermasalah kenapa? Karena tidak mau berserah diri. Berarti harusnya kesadaran atau dipaksa itu kalau berserah diri? Kesadaran. Ibu sadar nggak? Lah kalau sadar berserah diri dari awal. Bukan takut pada kenyataan. Kan terbaik. Tuh kan? Seakan-akan kalau keinginan kita terwujud baik. Begitu? Kalau nggak sesuai tidak baik. Itu parameternya nafsu atau Al-Quran? Lah, segala sesuatu kalau parameternya nafsu, benar atau salah? Salah. Enggak, nanti coba aja Bu, misalnya dari anak atau cucu ya atau suami istri sakit, ya Allah berikan yang terbaik, kita lihat. Kalau terbaik buat Allah tuh gimana nantinya? Coba ya latihannya Bu, ya Allah berikan yang terbaik. Semua aja minta yang terbaik, yang terbaik. Kalau sudah yang terbaik berarti yang ngatur siapa? Allah. Tapi kalau ibu minta pengen sembuh, yang ngatur siapa? Kita. Terserah. Coba. Berikan yang terbaik untuk istri saya. Berikan yang terbaik untuk suami saya. Nanti Allah yang ngatur. Tapi kalau ibu bilang, tolong ya Allah rubah suami saya sesuai keinginan saya, repot ibu nanti. Nah, coba mintanya berikan yang terbaik untuk suami saya atau untuk istri saya atau untuk anak saya. Tapi ibu mulai doanya berikan yang terbaik. Kenapa harus berikan yang terbaik? Karena apapun nanti yang Allah putuskan pasti yang terbaik. Surat 6 ayat 57. Surat 6 ayat 57. Nah, silakan. Katakanlah Muhammad, aku berada di atas keterangan yang nyata Al-Quran Terus? dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Bukanlah kewenanganku untuk menurunkan azab yang kamu tuntut untuk disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan kebenaran dan dia pemberi keputusan yang terbaik. Jadi di Al-Quran sendiri udah dibilang bahwa Allah itu adalah pemberi keputusan yang terbaik. Dan mohon maaf, ibu tuh ingin dapat yang baik atau yang terbaik? Terbaik. Terus kenapa doanya nggak minta yang terbaik? Seakan-akan yang terbaik itu rugi ya Bu ya? Ayo ibu kalau misalnya minta yang terbaik seakan-akan rugi kan? Oh belum paham aja. Surat 6 ayat 57. Ya, jadi jangan dalam pemikiran seakan-akan pasrah tuh kalah, seakan-akan ikhlas tuh rugi, bukan begitu ya Bu ya? Ikhlas pasrah itu adalah perintah Allah.
Jadi sekarang mulai latihan berdoa, ya Allah berikan yang terbaik. Ya Allah atur yang terbaik yang menurut Engkau kehendaki. Gitu loh Bapak Ibu. Coba deh dilatih begitu tuh, nanti lama-lama secara tidak sadar ibu semakin dekat sama Allah. Kenapa? Karena ibu mau diatur. Ya? Setuju ya? Ah, gimana? Saya mau ini aja sih, saya baca. Oh, boleh ya. Beberapa waktu lalu kan saya sama anak saya sedang melakukan suatu seleksi gitu ya. Oh iya, seleksi ya. Seleksi untuk menyukseskan sekali. Nah, doa saya ya Allah berikan yang terbaik. Nah, betul. Sebenarnya namanya hati gitu ya. Hati yang lain udah kita yang terbaik. Hati yang lain ya Allah semoga lulus ya. Soalnya emang nggak diluluskan oleh Allah. Oke. Jadi saya Terima gitu ya. Ada hikmah pasti di balik. Saya tinggal menunggu hikmahnya apa yang tidak. Nah, sekarang saya tanya, hikmah itu untuk semua orang atau tidak semua orang? Benar. Surat 3 ayat 138. Surat 3 Tidak semua orang. Ayat 128. Kalau ibu setiap kejadian itu memahami hikmah, harusnya pas ada kejadian lagi udah nggak emosi. Karena paham hikmahnya. 103. Coba, bukan orang pilihan. Kita menuju ke sana harusnya semuanya. 138. Apa? Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Untuk semua orang atau tidak semua orang? Al-Qur'annya untuk semua, tapi pelajarannya untuk siapa? Hanya orang-orang yang bertakwa yang mendapatkan hikmah, yang bisa menerima taat kepada Allah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Coba saya tanya, kan definisi takwa itu menjalankan perintahnya ya. Berarti apapun kegiatan yang kita lakukan, itu tuh dalam rangka hasil atau menjalankan perintahnya. Kalau hasilnya nggak sesuai, nah, betul, karena yang terpenting itu, lo bener kan, karena yang terpenting itu adalah menjalankan perintahnya. Nilai menjalankan perintahnya dengan nilai hasilnya yang lebih tinggi menjalankan perintahnya. Karena hasil itu cuma bonus setelah kita menjalankan perintahnya. Jadi ibu nanti kita lihat ya bu ya, kalau ibu tetap menjalankan perintahnya, berdoa menjalankan perintahnya, melakukan apapun menjalankan perintahnya, pasti dapat hikmah. Misalnya si fulan sakit, oh ternyata saya dibuat sakit ini, hikmah saya adalah supaya dosa-dosa saya berguguran. Itu nanti Allah ngasih ide dalam pikiran bapak ibu itu. Oh sakit ini ternyata misalnya supaya saya membersihkan harta saya, gitu kan bisa itu nanti. Dan hikmah itu nanti Allah yang berikan. Seperti janji Allah dalam ayat kursi ya, tidak ada yang mengetahui ilmu Allah kecuali yang dia kehendaki. Jadi insya Allah ya, ibu harusnya semakin tenang di dalam menjalani hidup. Kalau ibu benar-benar mulai memahami hikmah di balik kejadian, tapi syaratnya ibu harus mulai taat terhadap apapun yang Allah putuskan, khususnya dengan kodar-kodar yang selama ini bapak ibu jalani. Kan setiap hari ibu menghadapi kejadian kan? Betul nggak? Bisa menolak nggak kita kejadian yang kita hadapi? Nggak bisa menolak. Karena nggak bisa menolak, ambil hikmahnya. Kira-kira kalau ibu hikmah diomongin tetangga tuh apa hikmahnya? Ternyata kita masih banyak kesalahan, betul? Misalnya, budaing cerewet tuh, berarti memang kita masih cerewet. Nah, enggak ini misal, emang ibu yang lain nggak cerewet? Ingat ya, selama kita masih diomongin orang, berarti memang ada sifat-sifat kita yang harus kita perbaiki. Saya ulang. Cerewet buat kebaikan tuh gimana ya? Oke. Ya. Sekarang saya tanya ya ibu ya. Niat ibu cerewet itu tujuannya hanya menyampaikan atau merubah? Itu dulu.
Kalau niat ibu cerewet menyampaikan, harusnya berkurang cerewetnya. Tapi kalau niat ibu, loh iya dong. Orang saya cerewet cuma menyampaikan, yang disampaikan kan cuek aja, orang berubah tidak berubah. Tapi kalau niat ibu cerewet itu ingin merubah, itu makin cerewet biasanya. Jadi segala sesuatu itu dari niatnya ya Bu ya. Jadi ibu cerewet itu niatnya merubah atau menyampaikan. Kalau menyampaikan harusnya cerewetnya berkurang. Tapi kalau dia ingin merubah, nggak berubah, akhirnya dicerewetin terus. Karena mulutnya tuh ingin dia berubah secepatnya. Iya makanya kalau cerewetnya niatnya menyampaikan, harusnya nggak terlalu cerewet Bunda. Tapi kalau niatnya ingin merubah, dia nggak berubah, pasti dicerewetin terus. Nah, benar ya? Padahal kalau ibu cerewet itu niatnya menyampaikan, Allah tolong nggak? Pasti ditolong. Tapi kalau ibu niat cerewet itu ingin merubah, Allah biarkan. Karena merubah itu adalah urusan Allah. Jadi silakan cerewet, tapi niatnya apa? Ya dong. Masa cerewet untuk merubah kan nggak? Allah nggak suka untuk merubah. Nah biasanya kalau ibu niatnya cerewet hanya menyampaikan, nanti lama-lama cerewetnya berkurang. Iya, karena ingin merubah kan? Iya. Jadi cerewet itu baik atau buruk? Tergantung niatnya. Kira-kira orang ikhlas itu cerewet atau nerima? Jadi cerewet dan ikhlas itu bersama atau bertolak belakang? Saya cerewet tapi ikhlas kok. Gimana? Ingat ya, jadi semua kembali kepada niatnya Bu ya. Karena sesuatu yang dilakukan itu ternyata memang arahnya adalah kepada niat. Ya. Yang membuat ibu kecewa atau tidak itu kembali kepada niat. Kalau ibu niatnya pamrih pasti kecewa. Tapi kalau ibu niatnya karena Allah biasanya akan kecewa. Berarti niat kan dari awal ya setnya ya. Makanya Bapak Ibu harusnya setiap bangun tidur itu berlindung, ya Allah tolong luruskan niat saya, mudahkan segala urusan saya hari ini dalam rangka menjalankan perintah-Mu. Karena memang yang dikejar sama setan Bu, salah satu dari niat, diselewengkan begitu. Jelas Bu? Oke, jadi orang bermasalah yang keempat ternyata dia sulit untuk berserah diri. Nah latihannya tadi saya bilang, mulailah selalu mohon yang terbaik, bukan mohon apa yang diinginkan. Tapi boleh nggak kita mohon apa yang diinginkan? Boleh, tapi ibu di set dalam pemikirannya, hasil apapun nanti yang Allah putuskan, ya nggak apa-apa, saya bertawakal kepadanya. Bisa ya? Bisa lah. Kalau misalnya doanya gini, perbaikilah perilaku A misalnya. Nggak apa-apa, tapi ibu jangan jengkel ketika dia belum berubah. Kalau jengkel berarti kan ibu ingin merubah. Ibu kan sebatas berdoa secara ikhtiar maksimalnya kan berdoa kan. Ya Allah tolong rubah suami saya lebih baik, lebih soleh. Boleh. Nggak berubah jengkel nggak ibu? Nah itu maksudnya, titik itu. Kalau nggak berubah, ibu tetap nggak jengkel, ibu ikhlas, baru nanti suaminya dirubah. Jadi berubah itu bukan tujuan utama, berubah itu bonus setelah niat kita hanya menyampaikan kepada Allah. Jadi, misalnya setelah berdoa, ya, terus kan sama Allah tidak seketika itu dikabul gitu. Ya. Suka ada tentang waktunya. Nah, ibu tahu ini ya? Itu kan memiliki kesabaran. Nah, itu tahu juga. Ya, Nah. ketika misalnya pada prosesnya kesabaran kita diuji, Mm-mm. terus kita ingin menjaga kesabaran kita nih, Ya. supaya tidak Terpancing. gitu. Sebaiknya kita menjauhkan dari sumber yang Oke. pengaruhnya atau Loh, kalau ibu ingin sabar, ibu tuh harusnya terpancing atau tidak terpancing? tidak. Nah, terus latihan sabarnya siapa kalau gitu yang mancingnya? Kan kalau kita kan ya kan kalau nggak ada pasangannya gimana kita mau latihan? Gini ya, kejadian itu kan semua datang dari Allah. Tapi pilihan kita di dalam menerima kejadian itu cuma dua, sarana atau masalah. Kalau sarana berarti yang menjengkelkan itu menjadi sarana sabar. Kalau masalah berarti ibu nggak terima dengan sikap perlakuan orang tersebut. Karena manusia itu cuma milihnya cuma dua itu, sarana atau menjadi masalah. Harusnya yang benar sarana atau masalah. Nah itu tahu juga. Ya ini mah tinggal dibiasakan kan. Sebenarnya kan begitu kan tinggal menjadi kebiasaan aja kan. Jadi kalau misalnya ketika
yang bersangkutan yang belum berubah, Berarti sarana apa? sarana untuk sabar. Ah, ibu sampai pada titik apa berarti? Harus sampai tidak sabar. Kalau ibu sudah sabar tuh berarti masih menganggap itu masalah nggak? Nah itu sampai pada titik itu bukan masalah. Berarti ibu lulus itu ujiannya kalau begitu. Tapi kalau ibu tetap anggap sebagai suatu permasalahan, ibu tetap nanti dikasih lagi sarana yang lain, kasih lagi sarana yang lain. Akhirnya terpendam, meledak aja ibu nanti, kayak petasan. Ibu sering meledak, saking nggak kuatnya menahan beban. Saya udah nggak tahan. Iya dulu kan. Nah, darah tinggi kan pasti kan? Iya. Kalau sekarang mungkin darah sedang kan, udah nggak tinggi. Sebenarnya ibu tuh nggak usah jauh-jauh lah, di rumah aja latihan lah. Sama anak, sama suami, sama istri tuh, itu kan memang udah sarana pas itu. Latihan aja bu. Jadi dari mindset ibu dari awal pas masuk ke rumah tuh, semua di rumah saya ini sarana saya untuk latihan. Tuh. Iya masuk ke rumah tuh udah, oke, ini sarana dalam pikiran tuh udah mindsetnya gitu. Tapi seperti yang saya pernah sampaikan ke Ustadz ya, nah itu kalau yang seperti itu gimana Ustadz? Sementara ketika misalnya berdekatan, kitanya malah jadi takut. Ya kalau ibu nggak kuat ya minggir dulu gitu kan. Jangan dipaksain. Misalnya saya kayaknya kalau ketemu orang itu Ustadz masih belum bisa untuk misalnya basa-basi gitu ya. Ya udah mundur dulu apa-apa. Tapi nanti suatu saat pasti Allah pertemukan lagi mau nggak mau ibu. Karena belum lulus gitu ya. Iya, nah itu tahu. Jadi kalau ibu didatangkan orang yang itu lagi, berarti memang ibu nggak lulus ujiannya. Kan jengkel itu kan nggak baik kan bu, mau apapun alasannya kan, jengkel, capek. Pasti, semua tuh penyakit diawali dari jengkel. Wah. Dari bakwan. Saya punya jamaah bu, dia tuh makan tuh apa aja loh. Ternyata kalau saya lihat, oh hatinya ikhlas. Jadi sehat-sehat aja. 85 tahun itu mbah kalau di Kanjani Semarang, rajin dia ikut. 85 ikhlas. Nggak ada itu asam-asam urat gitu. Mbah, saya tanya makan apa aja Ustadz, tapi apa? Mbah ikhlas. Maksudnya tuh kalau ada yang nyakitin, disyukuri wae gitu. Orang zaman dulu gitu kan. Berarti yang asam lambung juga begitu Ya ya? semua kan dari pikiran ibu. Kan penyakit sekarang udah aneh-aneh itu gara-gara semua pikirannya karena itu. Enggak, coba ibu renungkan ya. Kan orang emosi itu kan melawan takdir sebenarnya kan. Orang emosi itu kalau mau ditarik itu kan melawan takdir. Semua kejadian yang Allah kasih kan itu takdir. Yang Allah kasih loh. Tapi pilihan kita saat menjalani kejadian kan pilihan. Kan kejadian ini tiba-tiba hujan. Ayo, siapa yang bisa menolak hujan? Kan takdir itu. Saya tanya ya, kalau sesuatu itu sudah takdir, kira-kira masih dipikirin atau dijalani? Ya kalau sesuatu sudah takdir, dipikirin atau dijalani? Ujian hidup itu takdir atau bukan? Ujian hidup takdir, berarti dipikirin atau dijalani? Ibu biasanya ngapain mikirin takdir Allah? Dan memang mau dipikirin mau enggak takdir gimana? Harus dijalani kok. Kebanyakan dijalani sambil dipikirin. Ngerti ya Bu ya? Jadi sebenarnya gini loh Bu, Ibu kalau nanti berhadapan sama takdir Allah, udah nggak usah dipikir, mau nggak mau juga Ibu harus jalani. Apa aja sih takdir Allah tuh? (57) ayat 22. Surat 57 ayat 22. Apa aja sih takdir Allah? Setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Kejadian-kejadian hidup yang menimpa kita kan memang sudah takdir Allah. Jadi kalau berhubungan dengan takdir itu Bu, nggak usah capek-capek ngabisin pikiran untuk mikir. Kenapa saya ya Allah? Udah, mau kenapa saya juga jalani aja udah.
Mau gimana emang? Tuh. Ibu dimarahin orang takdir bukan? Ya sudah kalau gitu ya jalannya aja udah. Memang takdir kita saat itu memang dimarahin. Iya, kan saat itu kan kan hidup kita kan kejadian per kejadian. Loh, enggak, kan tetap semua kejadiannya kan datang dari Allah semua kan. Segala sesuatu yang datang dari Allah berarti takdir atau bukan? Takdir dong, segala sesuatu. Makanya takdir dibagi dua kan, takdir buruk, takdir baik kan? Takdir buruk itu berarti teguran kalau kita salah. Takdir baik itu adalah ujian karena kita beriman. Gitu aja Bu. Tapi semua kejadiannya kan tetap itu takdir Allah. Makanya saya bilang, semua yang hadir di sini bisa nggak menolak kejadian? Nggak bisa. Kalau nggak bisa ditolak tuh udah nggak usah dipikir, dijalani. Nah takdirnya saat menjalani itu ngikuti petunjuk atau tidak, itu juga takdir. Itu pilihan kalau itu. Ibu kan bisa menjalani masalah itu, bisa dengan sabar, bisa dengan emosi kan bisa. Tapi nanti takdir masing-masing akan berbeda. Jadi kalau itu sudah takdir nggak usah dipikir-pikir lagi ya Bu, percuma. Ibu pernah nggak mikir kenapa ya Allah saya jadi perempuan, kenapa? Kenapa? Lah itu udah tahu, udah takdir, ngapain lagi dipikirkan, dipertanyakan saya jadi perempuan. Jadi nggak usah nanya kenapa saya diuji. Lo ujian kok dipertanyakan, ujian tuh dijalani aja udah, mau apa. Oh mau dipikirin juga tetap harus dijalani kok. Ayo, setuju ini? Nah jadi jangan membuang-buang waktu memikirkan masalah takdir Allah. Karena Allah memberikan takdir setiap hari itu untuk apa? Untuk menguji taat atau tidak. Kalau taat berarti takdir kedepannya jadi takdir baik. Kalau tidak taat berarti jadi takdir buruk. Jelas? Nah. Ada pertanyaan lagi? Baik yang terakhir, yang kelima. Ya, yang kelima ya. Kenapa selama ini kita bermasalah? Yang kelima ya. Kenapa? 18 ayat 54. Ini Ibu dengerin nih. Kenapa kita bermasalah nih? Ini terakhir nomor 5. Meskipun masih banyak. Tapi 5 aja lah. Surat 18 Al-Kahfi ayat 54. Kenapa kita selama ini bermasalah? Dan sesungguhnya kami telah menjelaskan berulang-ulang kepada manusia dalam Al-Quran ini dengan bermacam-macam perumpamaan. Kenapa kita bermasalah? Terus? Tetapi manusia adalah memang yang paling banyak membantah. Kenapa kita bermasalah? Ngeyel. Ibu kalau dinasihatin pasangannya, ibu kalau dinasihatin pasangannya, biasanya langsung nerima atau ngeyel dulu? Kenapa? Maksudnya mau pemanasan. Tadi 54 ayat berapa? 18 ayat 54. 18 ayat 54. Jadi dasarnya manusia itu taat atau ngeyel? Nah, itu yang harus kita perbaiki. Kalau sekarang misalnya dulu 100% oke lah. Sudah ngaji 80%, 70%, turun terus tensinya turun. Semakin kita tidak ngeyel, berarti ibu akan semakin mudah diatur Allah. Jadi nanti Allah yang ngatur. Misalnya disakiti nih, ada jamaah saya tuh disakiti orang Bu. Gak apa-apa Ustadz, nanti Allah yang balas bener Bu. Orangnya. Ini baru kemarin cerita. Pokoknya inilah inisial si bunga itu. Jadi suaminya itu kan dipen kakinya. Suaminya dipen. Terus dia curhat sama saya. Saya tuh udah gak balas Ustadz, pokoknya saya berserah diri kepada Allah. Nah si suaminya tuh menendang istrinya. Sebelum cerai itu. Kakinya kan dipen, patah kakinya. Karena istrinya tuh sudah berserah gitu loh. Maksudnya tuh ya udahlah, pokoknya saya pasrah sama Allah, dan suaminya memang sulit berubah kan. Pas mau nendang patah kakinya. Pennya itu loh kan lepas kali ya. Kan Allah tuh gampang mengazab seorang ketika memang dia sudah berserah diri kepada Allah. Makanya hati-hati kepada orang yang berserah diri ya.
Berserah diri itu kan sudah menyerahkan, ya Allah pokoknya terserah kepadamu. Berikan hamba keputusan atau kejadian yang terbaik. Itu efeknya cepat Ibu kalau berserah diri itu. Iya sih, betul. Itu udah ngalamin. Hati-hati ya. Jadi semakin banyak Ibu ngeyel terhadap sesuatu yang sudah ditakdirkan, Ibu akan semakin merasa bermasalah nanti dalam hidupnya. Berarti sebenarnya untuk tidak bermasalah itu mudah atau sulit, Bu? Untuk tidak bermasalah harusnya mudah atau sulit? Kenapa mudah? Karena tergantung diri kita masing-masing. Ada masalah? Lima. Terakhir. Ngeyel. Ya. Ya. Betul. Tidak mau berserah diri. Nah itu nanti ceramahinnya Bu Daeng sama tetangga yang ini. Sahabat karib kok. Oh, Sahabat karib ya. Artinya dia baik, itu materinya. Ada pertanyaan nggak? Jadi gini ya, nah itu saya ngasih 5 poin itu. Ibu nanti checklist, kok saya emosi terus, checklist aja di antara 5 itu mana Ibu yang kenanya gitu. Belum sebenarnya, cuman 5 aja Ibu di antara 5 itu ada nggak? Ibu ada. Semua. Maksud saya tuh di antara 5 kok ada semua. Silakan ya. Saya lupa ini ajalnya di surat dan ayat berapa. Saya kutip gitu. Kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Oh iya. Masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergulikan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran, dan Allah mengetahui orang-orang beriman yang sejati, dan sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai sengaja. Ya. Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Ini arti betul. Oke, saya tanya ya, waktu kasus perang Badar ya atau Uhud yang kalah itu, beriman tuh? Lupa saya. Uhud ya. Saya tanya, waktu kasus perang Uhud, kenapa orang beriman kalah? Waktu kasus perang Uhud kan jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Saya tanya nih, waktu kasus perang Uhud, kenapa orang beriman kok kalah? Itu. Karena dia merasa, oh ini orang beriman banyak, pasti menang. Muncul merasa sombong itu, Allah habiskan. Sekalipun perasaannya itu saya merasa beriman aja itu kalau... Loh kan yang namanya merasa itu baik atau buruk? Buruk. Jadi kesalahan, tapi kan ini jadi pelajarannya sebenarnya. Harusnya mau kondisi banyak sedikit pun kita tuh sadar bahwa ini bisa menang bisa kalah itu karena pertolongan Allah. Jadi waktu kasus Uhud itu kan kalah itu gara-gara dia merasa jumlahnya lebih banyak. Tapi waktu Badar lebih sedikit kan? Ya. Tapi kenapa menang? Karena dia tetap bergantung kepada Allah. Jadi ini bukan masalah jumlah sedikit jumlah banyak. Ini masalahnya sikap dia dalam menjalani itu bergantung atau tidak kepada Allah. Makanya silakan Ibu ikhtiar. Tapi kalau Ibu pede dengan kemampuan Ibu itu salah. Harusnya Ibu bukan pede dengan kemampuan kita, tapi percaya bahwa Allah pasti akan menolong. Karena Allah menolong berdasarkan ucapan kita. 51 ayat 23. Surat 51 Adz-Dzariyat ayat 23. Allah menolong berdasarkan ucapan kita. Maka demi Tuhan langit dan bumi, terus sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Awas hati-hati kalau mengucap, enggak mungkin, maka enggak akan ditolong. Apa iya ya saya bisa, maka tidak akan ditolong. Tapi kalau insya Allah pasti Allah cukupkan, insya Allah pasti Allah bantu, pasti itu yang terjadi. Jadi ucapan ini awas Bapak Ibu. Kan kadang-kadang kita nggak sadar kan. Mengucapkan sesuatu yang membuat akhirnya menghambat pertolongan Allah. Masa sih apa saya bisa, itu terhambat itu nanti.
Karena Allah nggak butuh kemampuan kita, yang Allah butuhkan adalah keyakinan kita saat menjalani ujian. Kan kita sering mengucap sesuatu yang kayaknya nggak mungkin, ya udah itu nggak mungkin aja yang terjadi. Padahal Allah ngasih iman dalam diri kita itu untuk apa? Kalau sudah mentok dengan akalnya, kalau ibu tetap beriman pasti akan terjadi. Makanya kata Allah, apapun yang Allah janjikan itu akan terjadi sesuai dengan apa yang kamu ucapkan. Makanya sesuai praduga prasangka hambanya itu di situ. Ibu ini pertama dikasih masalah biasanya yakin dulu atau pusing dulu? Udah pusing tapi ke sananya. Karena Allah yang Allah butuhkan tuh keyakinan kita. Padahal ibu tuh pusing tuh disuruh menyelesaikan atau disuruh minta tolong? Masa minta tolong pusing? Tinggal minta tolong kok pusing. Kecuali ibu disuruh menyelesaikan baru pusing. Jelas Bu? Jadi zolim itu karena merasa dengan jumlah yang banyak dia bisa menangkan. Itu tegurannya lumayan waktu perang Uhud tuh ya kalau nggak salah. Gitu. Makanya pas waktu perang Badar, apa yang Allah izinkan untuk menguji keyakinan hambanya, surat 3 166. Ini ceritanya tuh di ayat ini sebenarnya. Surat 3 Al-Imran ayat 166. Nih. Dan apa yang menimpa kamu ketika terjadi pertemuan atau pertempuran Nah, ini kan antara dua pasukan itu adalah dengan izin Allah. Kenapa Allah mengizinkan menang? Kenapa Allah mengizinkan kalah? Terus? Dan agar Allah menguji siapa orang yang benar-benar beriman. Jadi harusnya beriman, posisi itu bukan merasa mampu. Ibu ketika dizolimi orang biasanya beriman atau emosi? Nah itu. Jadi akhirnya remedial, kena lagi. Gara-gara intinya kesana soalnya larinya. Jelas ya Ibu ya? Baik, jadi di antara 5 ini Ibu yang mana ini? Surat 3 166. Itu kan pas waktu perang Badar dan perang Uhud kan. Ternyata segala sesuatu yang menimpa kita itu Allah izinkan untuk menguji keimanan kita aja. Akhirnya ketika para sahabat Rasul itu bertobat karena kesombongannya kan akhirnya menang lagi kan. Ya, jadi misalnya kalau ibu nanti berantem sama suami bertobat dulu. Ya Allah. Bertobat nanti jadi menang lagi. Ya, tobat nanti menang lagi. Iya. Baik, kalau begitu ada pertanyaan lagi? Jelas ya? Oh, silakan. Oh, tidak dikabulkan. Ya. Bagus. Ya. Sekarang saya tanya, sebenarnya intinya di situ agar keinginan kita bisa diwujudkan atau ibu ridho dengan takdir Allah? Yang terpentingnya yang mana? Doanya dikabulkan atau ridho dengan takdir Allah? Ketika ibu ridho baru Allah kabulkan. Tapi ketika ibu tidak ridho dulu dengan kondisi itu, Allah biarkan. Jadi Allah mengabulkan itu tergantung dari keridoan kita saat Allah memutuskan itu. Namanya nafsu yang dirahmati itu. Jadi kalau ibu ingin dikabulkan, ibu ridho dulu dengan ketetapan Allah. Nggak apa-apa ya Allah, saya ikhlas, saya ridho. Tapi kan berdoa lagi kan, dalam rangka menjalankan perintah, bukan dikabulkan. Loh silakan, tapi ibu niatnya menjalankan perintah, bukan dikabulkan, tidak dikabulkan. Karena ibu mau dikabulkan, tidak dikabulkan, tetap berdoa nggak? Kenapa tetap berdoa? Karena itu perintah. Jadi goalnya doa itu bukan dikabulkan, Bu. Goalnya doa itu kita ridho atau tidak terhadap apapun yang Allah takdirkan. Itu namanya wahai jiwa yang tenang itu. Kembalilah kepadaku, masuklah ke dalam golonganku, baru masuklah ke dalam surga. Siapa golongan Allah? Orang-orang yang ridho dengan takdir-takdir Allah di dalam proses menjalani ujiannya. Nah, loh kan ibu menjalankan perintah. Saya tanya, ibu ikhtiar itu dalam rangka hasil atau dalam rangka beribadah? Halo?
Beribadah hasil. Ya udah, kalau beribadah berarti goalnya adalah ridho, goalnya adalah ikhlas, goalnya adalah sabar. Kalau ibu bisa begitu, maka Allah janji akan kuwariskan dunia dan isinya kepada hamba-hambaku yang soleh. Malah dapat dunianya ketimbang ibu dapat satunya. Tapi ibu ridho dulu dengan takdir-takdir Allah. Ini perlu proses memang. Kenapa? Kenapa selama ini sulit? Karena biasanya ibu ikhtiar kan niatnya bukan ibadah, tapi niatnya hasil kan. Nah itu yang menjadi ibu kecewa tuh itu. Akhirnya putus asa muncul di situ. Padahal kata Allah apa orang-orang berputus asa tuh? 15 ayat 56. Kata Allah orang-orang yang berputus asa ya, kata Allah apa? Surat 15 Al-Hijr ayat 56. Apa orang yang berputus asa tuh? Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang yang sesat. Tuh, dibilang sesat Bu, kalau putus asa tuh bukan manusiawi loh Bu. Kenapa sesat? Karena dia fokusnya bukan beribadah, tapi hasilnya sesuai atau tidak. Misalnya ibu dulu punya masalah tahajud rajin gitu kan. Pas masalahnya selesai. Karena orientasinya kan hasil. Jadi istiqomahnya susah. Gitu. Jadi ibu tetap berdoa, tetap minta silakan, tapi ibu niatnya harus benar-benar jalankan perintah Allah. Nah, gitu aja. Jelas Bu? Jelas ibu-ibu semua yang senior? Ini yang senior banyak dari 2018 kita ngaji tuh ya. Dari rumah Bintaro Ijo ya. Bintaro Hijau masih ada Bintaro Hijau? Bintaro Hijau bukan. Ah. Masih apa? Oh Galeri Bintaro, masih ada Galeri Bintaro? Dari zaman Galeri Bintaro itu. Senior lihat tuh, lebih senior aja masih ada jauh. Jauh. Iya kakak kelas. Ya dari Galeri Bintaro kita kan ketemu ya. Enggak kerasa ya Bu ya, 8 tahun lebih gitu. Masih aja ngaji begini ya. Berarti Ustaz, Kabira, Ustaz awet muda ya? Iya. Bisa aja ya? Oh dari kurus. Oh, Kita dari gendut. dari gendut. Iya. Iya Galeri. Kalian buat Dulu di Galeri Bintaro terus itu. Baik ya Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Ustaz, karena namanya Galeri Bintaro. Terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Jadi intinya satu aja Bu kata kuncinya. Coba Ibu latihan mulai sekarang tuh tanpa pamrih aja. Jadi memberi sesuatu, tapi Ibu niatnya udah tanpa pamrih ya, coba deh. Itu nanti lebih plong, lebih gampang, lebih enak dan Allah cepat gantinya itu. Ya. Semakin tanpa pamrih maksudnya Ibu misalnya berbuat baik kepada anak, kepada suami ya tanpa pamrih aja, itu gantinya lebih cepat. Mungkin belum sampai ke tanpa pamrih ya. Tapi memberi itu ya udah terbiasa kebiasaan ya. Pasti. Enggak, itu memang janji Allah pasti ganti kan di 34 ayat itu. Iya, enggak apa-apa. Pokoknya itu janji lah. Pokoknya di 34 39 apapun yang engkau infakkan, maka Allah akan menggantinya. Kan itu udah jelas itu. Ya. Kan ada teman saya tuh cerita. Dia kalau bangunin suaminya Sholat. apa dia marah-marah gitu. Boleh gak kayak gitu? Siapa temannya marah-marah? Iya. Nggak akan berubah suaminya kalau begitu. Karena marah-marah itu kan secara tidak sadar kan ingin merubah, bukan ingin menyampaikan. Kalau menyampaikan itu kan kayak nothing tulus loh Bu. Pokoknya saya ngomong, mau berubah tidak berubah, ya saya ikhlas. Itu pasti suaminya cepat berubah nanti. Selama ibu marah-marah, suaminya bukan semakin berubah, semakin menjegelkan. Karena memang Allah buat begitu, karena ibu nggak lulus kan ujiannya kan. Coba, semakin ikhlas ibu ngomong sama anak, sama suami, sama istri, itu semakin cepat berubah pasangannya. Karena keikhlasan itu. Tapi kan setan nggak terima, pokoknya ibu harus dibuat marah-marah, harus dibuat seakan-akan, loh kan begini, benar. Iya, tapi kan apapun yang dilakukan kalau niatnya tanpa karena Allah. Tapi kan tahajud kebaikan kalau ikhlas. Kan intinya semua ibadah dasarnya dari keikhlasan kan. Tapi awalnya memang harus dipaksa gitu loh.
Saya tanya, lebih baik dikasih omongan atau dikasih contoh? Udah. Dia didiemin aja. Bukan sholat pinggir dia, ya Allah gitu. Hah? Udah di pinggir banget. Pokoknya selama hati masih jengkel, rahmat Allah bolak-balikan hatinya nggak akan muncul. Masa Allah, saya tanya, Allah nolong kepada yang jengkel atau kepada yang ikhlas? Ah, itu bisa jawab kok. Selama kita masih jengkel, jangan harap lawannya berubah. Mau suami atau istri, nggak akan berubah. Tapi selama ibu semakin plong, semakin ikhlas, itu otomatis akan ada perubahan. Saya nyobain itu, Bu. Kok ini makin dijengkelin, orang makin ngeselin. Tapi pas saya ikhlasin, malah jadi baik. Jadi ternyata rumusnya Allah membolak-balikan hati itu terjadi ya. Bagi siapa? Orang-orang yang ikhlas atau jengkel? Nah, ikhlas. Apa? Enggak, tanpa pamrih. Makanya ibu niat dari awal hanya menyampaikan. Ringan aja gitu. Nah, kalau hanya menyampaikan ringan atau berat? Ringan. Yang berat itu kan ingin merubah. Dia nggak berubah. Akhirnya emosi, tensi naik, asam lambung muncul. Jarang main. Jelas ya? Oke. Silahkan. Biasanya kan kita melakukan sesuatu itu kita udah misalnya nih Ya, anak saya itu berubah. pasangan atau Ya. terus kan kita nggak mau dia tapi kita Menyampaikan. menyampaikan itu kita berdoa. Ya, iya benar. Baik. Ah. Terus misalnya pada kenyataannya itu tidak terjadi ya. Ya. Itu akankah kita sampai ke titik pasrah itu? Lah bukan, malah ibu harusnya ikhlasnya semakin meningkat. Ketika ikhlas semakin meningkat, doa pasti dikabulkan. Justru dengan tidak berubah, ibu kan ikhlasnya di-extend kan, diperpanjang. Saya harus ikhlas, saya harus lebih ikhlas. Tetap ngomong tapi jadi lebih ikhlas. Antara ikhlas dan titik Kalau ikhlas tuh istiqomah, kalau pasrah tuh udahlah capek, nah itu. Itu bukan ikhlas, itu putus asa, nggak bisa. Lo ikhlas itu istiqomah hasilnya. Ayo Rasul, waktu orang dilemparin, apakah Rasul jadi putus asa? Kan enggak. Karena dia ikhlas, dia malah jadi istiqomah. Tapi kitanya istiqomah. Ya udah kalau istiqomah berarti saya tanya nih. Gini, saya tanya. Kalau kita ikhlas, masalah nggak? Nah, silahkan ibu cek. Kalau ibu masih nggak masalah, berarti pasti belum ikhlas. itu aku khawatirkan sampai ke titik kayak Itu mau putus asa, berarti ibu emang orientasinya hasil. ya udah yang kejadian ini udah tutup mata terus kemudian Oh enggak, istiqomah aja, berdoa menyampaikan. Karena pahala ibu tuh terjadi saat ibu ikhlas. Jelas? Ikhlas tuh Sederhana bodo ya. amat. Beda kalau bodo amat nggak menerima. Kalau ikhlas tuh menerima. Ikhlas beda sama bodo amat. Kalau bodo amat tuh nggak menjalani istiqomah. Kalau ikhlas tuh istiqomah, Bu. Terus aja. tetap kita berdoa, tetap kita ngomong ke anak itu, tapi misalnya itu tidak terjadi. Hasilnya lelah atau bahagia? Lelah. Ya kalau lelah enggak bisa. Maksudnya Kecewa. pas kayak halus Ikhlas tuh nggak ada beban, Bu. Terus aja ngomong. Terus aja bersedekah. Terus aja berbuat baik. Tidak Enggak. berubah intonasi gitu ya. Nggak ada. Meningkat. Nah, enggak. Pokoknya yang nanti ibu rasakan kalau ikhlas, itu tiap doa pasti mulai dikabulkan. Pasti dikabulkan. Karena memang janji Allah kan begitu kan di 29:65. Apabila hamba-hambaku berdoa dalam satu golongan dan mereka berdoa dengan ikhlas kepada Allah, maka Allah kabulkan. Jelas? Yaudah. Latihan, terus latihan setiap hari. Ibu kan dapat kejadian dari Allah kan? Soalnya tiap hari ada, nah itu dilatih. Ya? Soalnya sama terus berarti belum lulus. Kalau sama berarti belum lulus, berarti ibu di 4 SD terus. Nanti naik 5 SD, nanti 2 SMP gitu. Hah? Enggak akan lulus sampai menjadi jiwa yang tenang. Setelah ibu meninggal memang hatinya udah jadi tenang. Kalau tenang berarti ibu masuk golongan Allah dan masuk ke dalam surganya. Itu kan memang janji ya di Al-Fajr. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.